Selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat mengikuti ibadah di Gereja Kristen Indonesia Klaten. Kami juga ingin menyapa beberapa jemaat atau simpatisan yang mungkin baru pertama kali hadir di Gereja GKI Klaten. Apakah ada? Saya lihat banyak tamu dari GKI Beringin ya Pak ya. Selamat datang dan selamat bergabung di Gereja Kristen Indonesia Klaten. Tuhan memberkati. Berikut kami sampaikan beberapa warta lisan. Pelayan ibadah. Ibadah Minggu tanggal 20 Agustus 2023 pukul 9 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Pendeta Emeritus Pan Binton. Sedangkan ibadah pukul 17 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Pendeta Pelangi Kurnia Putri. Pertukaran pelayan firman. Dalam rangka hari ulang tahun yang ke-35 Gereja Kristen Indonesia, maka pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 26 dan 27 Agustus 2023 akan dilaksanakan pertukaran pelayan firman Sinode GKI. Pendeta Pelangi Kurnia Putri melayani di GKI Indramayu Jawa Barat. Pendeta Lukas Suprastowo melayani di GKI Perniagaan Jakarta. Sedangkan di GKI Klaten akan dilayani oleh Pendeta Tri Santoso dari GKI Pengadilan Bogor. Mohon dukungan doa. Proses balik nama atas aset gereja. Persidangan Pleno Majelis Jemaat GKI Klaten pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 telah memutuskan menunjuk dan memberi kuasa kepada Penatua Yohanes Lede Kalingarabili selaku Ketua Majelis Jemaat GKI Klaten dan Pendeta Pelangi Kurnia Putri selaku Sekretaris Majelis Jemaat GKI Klaten bertindak sebagai wakil majelis jemaat untuk melakukan proses balik nama atas aset gereja yang masih menggunakan nama perorangan atau pribadi. Mohon dukungan doa. Kelas katekisasi. Kelas katekisasi angkatan kedua tahun 2023 dimulai pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 pukul 11 waktu Indonesia Barat di ruang rapat atas GKI Klaten. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang telah mendaftarkan diri dimohon hadir dalam pertemuan pertama ini. Dan bagi yang belum mendaftarkan diri tetapi ingin mengikuti katekisasi, silakan datang langsung dan mengisi formulir pendaftaran pada saat pertemuan. Pelayanan kesehatan. Komisi Kesehatan GKI Klaten akan mengadakan pelayanan kesehatan pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 pukul 15 waktu Indonesia Barat di Wisma Narwastu. Ulang tahun. Majelis Jemaat GKI Klaten mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati dan diberikan kesehatan. Demikian warta gereja untuk minggu ini dan selamat beribadah, Tuhan memberkati. Mari jemaat dengan bangkit berdiri. Pujilah Dia, hai matahari dan bulan. Pujilah Dia, hai segala bintang terang. Pujilah Dia, hai langit yang mengatasi segala langit, hai air di atas langit. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan, sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Haleluya.
marilah ibadah minggu ini kita kuduskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai Kristus besertamu. Silakan. Selamat berjumpa kembali di dalam kasih Kristus. Dan saya berharap semua di dalam keadaan yang baik, sehat, dan diberkati Tuhan. Dan masih dalam saat-saat perayaan kemerdekaan negara kita Republik Indonesia yang ke-78, saya ingin mengucapkan salam merdeka. Dan sebagai umat Kristus yang sudah ditempatkan di negara ini oleh Tuhan, kita meyakini bahwa tidak ada yang kebetulan, ya. Kita ada di dalam rancangan Tuhan untuk kita semua, supaya kita dapat berperan bersama-sama dengan yang lain di dalam apapun jabatan kita, pekerjaan kita, status kita di bumi Indonesia yang tercinta ini. Kita akan bisa menjadi saluran berkat untuk sesama dan lebih luas lagi untuk negara dan bangsa kita. Ya. Kita ada di dalam kapasitas kita masing-masing, tapi dapat menjadi sumbangan yang sangat berarti. Itu sebabnya tema kita hari ini menjadi jembatan bagi bangsaku. Kita dipanggil untuk memberkati Indonesia. Mari kita pujikan Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku,
Kuduslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Mari kita masuk di dalam doa pengakuan kita. Tuhan, kami telah menyatakan kerinduan hati kami melihat Indonesia yang penuh kemuliaan. Itu yang kami doakan. Tuhan Yesus dapat ditinggikan dan bangsa ini diberkati melalui keberadaan kami. Tapi kami harus mengakui, seringkali kami sebagai bagian dari bangsa ini, namun sebagai kelompok yang kecil, minoritas, tidak selalu kami dapat bersikap positif dan memberikan diri kami memberkati bangsa dan negara kami. Tidak jarang pula kami merasa terdiskriminasi sedemikian rupa, sehingga hati kami kecewa, hati kami marah, dan kami tidak mampu untuk bersikap positif. Ketika kami melihat pergumulan menghadapi berbagai kerusakan di tengah-tengah bangsa, hati kami seringkali menggerutu dan marah. Ya Tuhan, ampunilah kami ketika kami tidak dapat melakukan yang seharusnya sebagai umat Tuhan. Kami dipenuhi dengan kemarahan dan sikap-sikap yang negatif. Mampukanlah kami agar kami bersama-sama melakukan tugas panggilan kami dengan pertolongan Tuhan sendiri. Roh Kudus, bekerjalah di dalam batin kami sehingga kami dapat benar-benar memberkati kehidupan bangsa dimanapun Tuhan menempatkan kami. Dengarlah kiranya pengakuan kami dengan segala kerendahan hati di dalam nama Yesus Kristus yang telah
berjuang sedemikian rupa menanggung dosa dan kehidupan kami semua. Amin. Hati kita sudah dibersihkan kembali oleh Allah dan kini terimalah berita anugerah. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Dalam Efesus 1 ayat 5-8. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai. Damai Kristus besertamu.
Mari kita persiapkan hati kita untuk menerima sabda Tuhan. Tuhan, kiranya firman-Mu memampukan kami, karena segalanya mungkin dengan firman Tuhan. Kiranya kami dikuatkan untuk melakukan tugas kami, memberkati kehidupan di sekitar kami, bangsa dan negara kami. Dan itu hanya mungkin ketika Tuhan memakai kami, menguatkan kami semua. Oleh karena itu, ya Roh Kudus, berkaryalah di dalam batin kami, sehingga kami mengalami kuasa-Mu dan berjumpa dengan Kristus, Sang Sabda yang hidup, yang menuntun kami. Kami sambut sabda Tuhan dengan penuh syukur di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bacaan pertama diambil dari kitab Yesaya pasal 56 ayat 1 dilanjutkan ayat 6 sampai dengan ayat 8. Kitab Yesaya pasal 56 ayat 1 dilanjutkan ayat 6 sampai dengan ayat 8. Beginilah firman Tuhan, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku dan keadilanku akan dinyatakan. Dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan, dan untuk menjadi hamba-hambanya, semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang kepada perjanjianku, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelian mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Demikianlah firman Allah yang menghimpun orang-orang Israel yang terbuang. Aku akan menghimpunkan orang kepadanya lagi sebagai tambahan kepada orang-orangnya yang telah terhimpun. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kiranya bangsa-bangsa
Bacaan kedua diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Roma, pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat 2a, dilanjutkan ayat 29 sampai dengan ayat 32. Surat Paulus kepada jemaat di Roma pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat 2a, dilanjutkan ayat 29 sampai dengan ayat 32. Maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak, karena aku sendiri pun orang Israel dari keturunan Abraham dari suku Benyamin. Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya. Ayat 29. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya Ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Demikianlah syukur kepada Allah. Bacaan Injil diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Matius pasal 15 ayat 21 sampai dengan ayat 28. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang senantiasa mendengar dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Ya, Presiden Soekarno, presiden pertama Indonesia, pernah berpidato demikian, "Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru gunung dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kugoncangkan dunia." Nah, ini menggambarkan bagaimana Soekarno sangat menghargai sumber daya bangsanya.
Dan dia membandingkan antara orang tua dengan pemuda. Dan pemuda itu bagi dia memang lebih dinamik, lebih powerful begitu rupa. Sehingga kalau orang tua 1000 mencabut Gunung Semeru, tapi kalau orang muda 10 bisa mengguncangkan dunia, kata Soekarno. Tapi hari ini kita mendengar ungkapan yang lain. Ungkapan hari ini adalah, beri aku seorang perempuan saja dan aku akan mengguncangkan dunia. Cukup satu perempuan saja kita jumpai dalam cerita Injil pada hari ini. Perempuan itu melakukan apa? Nah, mari kita lihat. Hari itu Yesus pergi tetirah, istirahat. Ya. Mengapa istirahat? Kita sudah membaca dari sejak pasal 14 kitab Matius itu cerita tentang Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ekor ikan. Terjadinya di mana? Padang gurun. Pada waktu apa? Yesus ingin istirahat. Dia naik perahu, orang-orang muter mengejar Yesus. Sampai di sana waktunya hampir bersamaan. Yesus berangkat ke padang gurun, mau lebih masuk lagi pedalaman. Orang-orang sudah nyusul. Mau istirahat enggak jadi, harus melayani dengan firman. Dan akhirnya sampai sore kelaparan, Yesus melayani dengan makanan. Gagallah waktu istirahat bagi Yesus. Lalu Yesus mengajak menyeberang ke Dekapolis. Dan murid-murid ikut. Tapi terjadi apa? Badai. Ceritanya tentang Yesus berjalan di atas air. Ya. Dan kemudian kita tahu bagaimana akhirnya Yesus melayani di Genesaret, daerah kafir itu. Lanjut lagi pasal 15 bagian awal, Yesus ribut dengan ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Dan Yesus mengutip Yesaya, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran mereka ialah yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Nah, menghadapi bangsa yang tegar tengkuk, keras hati begitu rupa, Yesus lelah. Yesus boleh lelah enggak? Saya pikir Anda akan jawab tidak boleh, dia kan Tuhan. Jangan lupa ini Yesus sebagai manusia. Ya. Yesus bisa terlelah, bisa tertidur di kapal, badai terjadi, dia sudah tidak terasa apa-apa, tetap tidur, baru dibangunkan oleh murid-murid. Jadi bisa kelelahan begitu rupa. Sekarang dalam kelelahannya, Yesus menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Nah, datanglah seorang perempuan. Jadi tengah kelelahan fisik, di tengah kelelahan mental karena terus-menerus dikonfrontasi oleh para Saduki, ahli Taurat dan para imam Farisi, Yesus sudah burn out lah. Sudah mulai teler begitu rupa. Tiba-tiba seorang perempuan datang mengganggu dia. Ya. Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud. Nah, jangan lupa kalau anak Daud itu adalah pengharapan mesianis. Kalau orang berani mengatakan Yesus anak Daud, dia berarti percaya Yesuslah yang ditunjuk oleh Allah untuk keselamatan umat Israel. Jadi di sini kata, kasihani aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan
dan sangat menderita. Mana ini? Sorry ya ini. Ya. Tapi murid-murid Yesus responnya diam. Yesus tidak menjawab sama sekali, ayat 23 itu. Bahkan murid-muridnya datang meminta kepadanya, suruh dia pergi, dia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Ini lebih kasar lagi ya. Coba kalau ada orang datang ke GKI ini, Pak Pendeta mau minta tolong. Lalu para penatuannya mengatakan, usir saja dia. Kira-kira Anda sebagai orang itu mau datang lagi enggak ke GKI? Ya kan bandingannya gitu toh ya. Datang sama pendeta, lalu majelis-majelis, suruh dia pergi. Dia mengganggu saja. Kira-kira seperti itu. Pasti Anda bisa membayangkan perempuan ini, bagaimana perasaannya. Tapi apa yang terjadi? Perempuan ini mungkin tetap bertahan gitu saja. Lalu Yesus menjawab ayat 24. Tadi kalau pertama kali dia diam saja, sekarang dia menjawab. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Lah, kalau jawaban seorang hamba Tuhan seperti itu, kira-kira Anda masih datang lagi? Kalau misalnya Pak Pendeta minta tolong Pak Pendeta. Saya ini memang bukan dari GKI, tapi minta tolong Pak Pendeta. Oh, aku diutus hanya untuk melayani orang-orang GKI. Pret. Tinggal pergi toh. Betul tak? Dan Anda mungkin, ini mungkin Yesus cuma menguji. Yesus cuma menguji dia, gimana imannya. Saya katakan no. Yesus tidak sedang menguji. Karena Yesus memang sikapnya seperti itu. Tidak diutus kepada yang lain. Dalam pasal 10 ayat 5, Yesus memberikan pesan. Jangan kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Itu murid-muridnya diberi pesan seperti itu. Suruh melayani tapi jangan kepada bangsa lain. Nah, ini yang datang orang kafir, orang Fenisia yang secara umum memang dianggap kafir, bahkan dengan sedikit nada permusuhan oleh orang-orang Yahudi. Maka jawabnya, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Gambaran ini adalah gambaran dari penulis Injil Matius tentang sikap Yesus yang memang amat sempit. Ya, kita barangkali bisa menduganya kalau terlalu rohani seperti tadi, ini Yesus cuma menguji si perempuan. Tapi kalau tidak terlalu rohani ya kita mungkin bisa mengatakan, ini Yesus benar-benar lelah ini. Orang kalau lelah itu ngomongnya bisa macam-macam. Betul ya? Anda kalau lelah lalu diganggu gimana? Ngamuk ya? Sudah capek banget, lapar mungkin. Nah, diganggu ya umum saja. Jadi mungkin saja bahwa Yesus sangat lelah. Mau istirahat tidak bisa malah diganggu. Tapi lihat perempuan ini. Dia tidak menjadi keki, dia tidak bereaksi kecewa, mutung, tapi dia menjawab dengan mendekat menyembah Yesus ayat 25. Lalu berkata, Tuhan,
tolonglah aku. Tetap percaya kepada Yesus begitu rupa. Ketika mendengar permintaan yang sudah begitu rupa, apa yang menjadi sikap Yesus? Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Ini kalau pendetamu yang melayanimu mengatakannya seperti ini, kira-kira bagaimana? Asu tenan. Hah? Apa enggak misuh kita? Lihat, kalau jawabannya seperti ini, bisa misuh kita, saking jengkelnya. Memang orang Yahudi memandang bangsa-bangsa asing, orang-orang kafir, anjing, haram. Cuma yang dipakai di sini istilahnya bukan anjing geladak, anjing kampung, bukan. Bukan dengan nada permusuhan. Yesus memakainya dengan istilah yang halus. Kirek rumahan, anak anjing kunarion. Jadi ini adalah penghalusan begitu rupa. Sikap Yesus tidak terlalu diskriminatif banget-banget, enggak. Sikap itu masih ada, terasa, tapi tidak kejem. Ya, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya pada anjing. Saya kira ini muncul dari penolakan orang-orang Yahudi terhadap Yesus. Para ahli Taurat, imam-imam Farisi dan sebagainya yang begitu keras menolak Yesus. Jadi bayangan Yesus secara mental itu kira-kira begini. Dia itu datang melayani umat Israel seperti seorang penunggu rumah tangga, dipercaya untuk care pada anak-anak kayak babysitter ya. Kemudian anak-anak didudukkan dengan baik, disediakanlah makanan untuk mereka, tapi anak-anaknya ini beling-beling, makanannya dilempar, dibuang. Nah itu sebabnya secara mental Yesus betul-betul lelah menghadapi sikap orang-orang Yahudi ini. Bangsa ini bangsa yang memuliakan aku dengan bibirnya padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah. Sampai mengatakan sepertinya sudah lelah sekali ya. Dalam kelelahan itu masih ada orang kafir yang datang gitu rupa. Yesus sudah seperti fed up. Jawabannya juga enggak enak. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya pada anjing. Tapi luar biasa sikap perempuan ini. Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Kalau Yesus mengatakan, tidak patut karena kamu bukan orang Yahudi. Perempuan kan benar. Tapi anjing kan berhak untuk makan remah-remah juga Tuhan. Luar biasa ini perempuan ini. Sudah ditolak dengan keras. Lalu kata-katanya Yesus juga tidak enak sama sekali. Tapi dia bertahan. Dan dia menjawab dengan positif. Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Seketika itu, Yesus yang mendengarkan kata-kata itu kayak disiram air dingin. Hatinya merasakan damai. Dia akan merasakan satu sikap yang sama sekali berbeda yang bisa muncul dari seorang kafir. Dan dia mengalami penyegaran yang luar biasa.
ungkapan yang seperti itu mempengaruhi Yesus demikian rupa, terjadilah perubahan sikap Yesus sama sekali. Yesus menjawab, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Jadi kisah ini dituliskan oleh komunitas Injil Matius untuk menggambarkan perubahan visi yang terjadi kepada mereka, pada umat Matius, pada murid-murid Yesus melalui perjumpaan dengan orang kafir bahkan. Jadi yang berubah siapa? Di dalam cerita ini yang berubah siapa? Yesus. Perempuan ini kehadirannya membantu penyegaran bagi jiwa Yesus yang sangat lelah. Dan kalau sudah segar ya sudah, pelayanan yang luar biasa terjadi. Nanti kemudian diceritakan Yesus menyusur pantai Danau Galilea, orang berbondong-bondong minta disembuhkan dan seterusnya. Menjadi berkat bagi umat selanjutnya. Jadi ada banyak perubahan terjadi terhadap visi, perspektif Yesus. Mereka semuanya melihat bagaimana Tuhan Yesus diberkati melalui perempuan ini. So, take note, catat baik-baik. Perempuan dan kafir. Coba perhatikan, double minoritas. Tapi dipakai Tuhan begitu rupa. Nah, memang problem dari kita semua adalah masalah minoritas seperti ini. Ya. Dan perempuan ini tetap bersiteguh untuk menuntut keadilan melalui imannya. Jadi saya menggambarkan kira-kira seperti ini. Ada siswi di sekolah diajak bicara oleh gurunya. Ini anak Kristen, gurunya tidak. "Gadis, kenapa kamu tidak jadi bla 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 bla, mengikuti kami? Supaya kamu lebih nyaman dalam pergaulanmu," dan seterusnya. Gadis cuma tersenyum saja dan menjawab dengan tidak sungkan-sungkan. Nah, kenapa tidak Bapak guru saja yang berubah jadi Kristen? Gimana Pak? Si guru langsung tertegun, terdiam, lalu tidak berani ngomong lanjut. Teman-temannya tepuk tangan. Ya, melihat sikapnya gadis. Dan memang mereka juga tidak senang melihat gurunya begitu agresif, ya, begitu tidak toleran, begitu diskriminatif. Nah, kira-kira seperti itu suara dari seorang perempuan Kanaan yang berani menuntut keadilan sedemikian rupa di tengah-tengah kehidupannya dan akhirnya bisa menjadi berkat untuk seluruh kampungnya paling tidak. Dan bangsanya. Bapak Ibu, kita ini memang mengalami dilema sebagai minoritas. Dan kita ini mengidap minderwaardig, istilah dari orang-orang Belanda dulu. Mengidap kompleks rendah diri, inferiority complex.
Nah, seharusnya kita harus memiliki antidot kayak vaksin untuk menghadapi virus COVID itu. Dengan adanya antidot, kita akan mampu penuh keyakinan bersuara yang seharusnya melakukan keadilan dan menjadi berkat untuk bangsa. Apapun posisi kita, jangan minder. Itu ungkapan yang pernah saya dengar ketika Benny Murdani sekian tahun yang lalu, waktu masih hidup itu dolan ke Satya Wacana, ceramahnya mengenai peranan orang-orang Kristen, partisipasi orang Kristen di dalam pembangunan. Lalu setelah selesai ceramah dia buka sesi pertanyaan. Saya angkat tangan, saya tanya, apa yang bisa kita lakukan, wong sikap pemerintah terhadap orang Chinese seperti saya ini sangat diskriminatif. Nah, itu kenyataan toh zaman Soeharto. Ya. Lalu setelah menjawab pertanyaan lain, giliran pertanyaan saya dijawab. Benny Murdani kata, kamu Chinese ya? Jangan minder, itu pesan saya. Memang orang-orang Chinese menghadapi masalah ini. Minder. Tapi kalian ini bisa melakukan banyak hal-hal yang besar di tengah bangsa ini. Mengapa minder? So, lakukanlah, berjuanglah. Apa saja yang bisa Anda kerjakan untuk bangsa ini. Pokoknya yang penting jangan minder. Dan itu masih teringat pada saya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, menjadi creative minority, ya, minoritas yang kreatif, tidak ada yang lain. Kita harus menjadi orang-orang yang berani dan tidak minder. Menyatakan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Memang kita mengalami minoritas secara agama, beberapa mengalami minoritas secara suku, mungkin karena etnis Chinese atau suku-suku lain yang kecil-kecil juga dibandingkan dengan suku yang lain yang jauh lebih besar. Tapi jangan pernah minder. Kita lakukan tugas kita dan biarlah kampung kita diberkati. Bangsa kita diberkati. Anda dan saya menjadi jembatan bagi bangsa ini. Semoga Tuhan menolong kita. Amin. Jemaat duduk, bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja dengan kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali.
Mari kita menyatukan hati untuk berdoa syafaat. Terima kasih untuk sabda-Mu Tuhan. Tolong kami supaya kami tidak minder di dalam keberadaan kami, sekalipun kami minoritas di tengah bangsa ini. Beri kami kekuatan untuk melakukan tugas panggilan kami, bahkan ketika kami begitu diuji oleh berbagai tantangan, ketika kami menghadapi diskriminasi, intoleransi, atau apapun juga, ketika kami hanya boleh makan remah-remah sekalipun, dan tidak mungkin menikmati roti yang besar-besar itu di tengah bangsa ini. Ketika kami hanya boleh menikmati polisi-polisi yang jatuh dari meja sang mayoritas, biarlah kiranya kami tetap bersikap positif, kami tetap bersikap penuh dengan bijak dan hikmat dari Tuhan. Pakai kami Tuhan, sebagaimana kami ada. Kami ingin berdoa untuk saat-saat seperti ini, ketika bangsa dan negara merayakan ulang tahun proklamasi kemerdekaan usia ke-78 ini. Biarlah Tuhan berkenan memberkati bangsa dan negara kami. Biarlah kami semua dapat ikut berpartisipasi sehingga mencapai yang lebih baik menuju masyarakat yang adil dan makmur itu. Tuhan menolong kami semua. Saat ini kami mendoakan juga untuk nama-nama para calon legislatif yang sudah mulai beredar. Ketika kami membaca nama-nama yang ada, biarlah kiranya kami pun boleh berpartisipasi memberi masukan mengenai mereka. Sehingga yang muncul adalah orang-orang yang mempunyai hati nurani yang jernih, yang memang bertekad dan rindu untuk kepentingan bangsa dan negara yang lebih baik, dan bukan kekayaan, kepentingan diri sendiri. Bapa, berkati terus para pemimpin kami, terutama Presiden Joko Widodo dan semua orang-orang di bawah jajarannya yang mengelola pemerintahan di negeri ini. Kiranya Tuhan menolong sehingga di akhir atau sisa yang masih Tuhan berikan dalam pemerintahannya, semuanya akan terus berjalan dengan baik dan makin memberkati kehidupan bangsa. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan diri kami sebagai gereja Tuhan, mampukan kami terus menyuarakan apa yang menjadi kehendak Tuhan di tengah-tengah kehidupan bangsa ini, dan sertai kami. Kiranya Tuhan berkenan mendengar doa kami di dalam nama Yesus Kristus yang mengajar kami untuk berdoa Bapa kami, dan akan kami nyanyikan. Seperti kami ampun
dan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat sekalian, marilah kita mengucap syukur untuk setiap berkat Tuhan dengan memberikan persembahan yang didasari dari Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita mengumpulkan persembahan sebagai ungkapan syukur kita dan bersama kita memuji Tuhan dari PKJ 264. Apalah arti ibadahmu?
mari kita bawa dalam doa. Tuhan Allah, terima kasih kembali kami datang ke hadirat-Mu. Sungguh puji syukur kami ya Bapa, kiranya kami dalam kesempatan ini boleh menyisihkan sebagian kecil dari berkat yang boleh kami terima dan boleh kami serahkan untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Kiranya Bapa, berkatilah tangan-tangan anak-anak-Mu yang akan mengelola persembahan ini. Biarlah semuanya boleh menjadi keluhuran bagi nama-Mu. Kami berdoa juga Tuhan untuk setiap kami. Biarlah anugerah kehidupan yang telah Tuhan berikan kepada kami boleh kami terima dan boleh kami nikmati, kami jalankan, dan kiranya semuanya itu Tuhan boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih untuk semuanya ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ibadah ini hampir usai. Namun ibadah kita di tengah kehidupan masih akan kita jalani bersama-sama. Biarlah kita masuki kehidupan kita kembali dan siap untuk menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan kita di tengah bangsa ini. Dunia
Saudaraku, arahkanlah hatimu pada Tuhan yang senantiasa menyertai kita dimanapun kita ditempatkan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Kami siap menjadi saksinya. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan kiranya memperlengkapi saudara dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengajarkan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Amin.